Halo pecinta modifikasi truk Indonesia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Samir. Di video part 1 ini saya akan memperlihatkan proses modifikasi bak truk, mulai dari proses pembuatan kerangka bak, pemasangan papan kayu, custom variasi dan lain sebagainya, hingga truk jadi keren, boys, dan siap mengaspal kembali. Untuk sang ownernya yaitu Mas Diki dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Truknya sendiri keluaran tahun 2011 ya pemirsa. Jadi kita repaint kabin, sasis dan kaki-kakinya agar terlihat seperti baru lagi. Yang menarik dari modifikasi kali ini adalah ukuran baknya yang kecil, mungkin hampir mirip dengan bak uji mutu kir atau paling selisih sedikit ukurannya. Dan juga belakangan ini lagi ramai diperbincangkan soal undang-undang tentang overload dan overdimensi atau yang disingkat odol. Kemarin juga para teman-teman driver seluruh Indonesia menggelar aksi demo untuk meminta agar pemerintah khususnya Dishub agar dapat mempertimbangkan ulang tentang undang-undang tersebut. Dan harapan kami adalah semoga dapat menemukan titik terang dari persoalan undang-undang odol ini ya pemirsa, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan. Dan perlu diingat bahwa bangsa Indonesia akan jalan di tempat apabila tidak dilengkapi dengan transportasi darat. Dan karena besok pagi saya harus berangkat lagi ke Rusia untuk pertemuan penting dengan Bapak Vladimir Putin, jadi langsung saja atur posisi rebahan Anda, kelonggarkan celana pacar, selamat menonton, dan jangan lupa cerot. Ini katon teko. Apaan? Ini katon teko. Ini katon teko. Oh iya. Oke pemirsa, kita mulai dari proses repaint kabinnya. Jadi untuk cat dasar kita menggunakan warna hitam biasa, karena nantinya truk ini akan dicat dengan warna hitam metalik dengan campuran seralit tentunya pemirsa. Jadi nanti warna hitamnya itu agak semu lembayung kuning atau hijau. Nah ini sudah mulai dicat seralitnya pemirsa. Diusahakan rata, tidak usah terlalu encer, nanti akan takut meler. Kemudian proses pernis atau clear atau anti gores. Nah ini kita usahakan juga lapisan pertama tidak usah terlalu tebal, yang penting merata dulu agar hasil akhirnya bisa maksimal pemirsa. Nah ini setelah di clear bisa dilihat ada warna seralitnya kuning atau emas, menambah kesan boys atau elegan dari truk Mas Diki ini pemirsa. Nah itu bisa buat ngaca ya pemirsa, walaupun kita menggunakan thinner atau clear dengan merek yang murah, tapi hasilnya bisa sebagus ini. Yang penting skillnya pemirsa.
Kemudian proses pembuatan kerangka baknya, kebetulan truk Mas Diki ini menggunakan kerangka press. Seperti biasa untuk konstruksi dari kerangka kita cowak. Nah itu hasilnya seperti itu, nanti akan bisa menambah kekuatan dari bak pemirsa. Kemudian proses letter U atau penyambungan tiang samping dengan kanal UNP yang di bawahnya, atau orang sini biasa menyebut boyo-boyo pemirsa. Nah ini setelah dirakit atau di letter U, nantinya akan dirakit satu persatu dan kemudian membentuk kerangka bak. Nah ini hasil akhirnya setelah dirakit ya pemirsa. Kemudian kita cat dulu bagian dalamnya menggunakan pelingkut agar terhindar dari karat tentunya. Lanjut, proses selanjutnya yaitu proses penyerutan dari papan kayunya menggunakan papan merbo ya pemirsa, agar halus dan nantinya hasil cacatannya bisa maksimal. Kemudian proses penggencetan papan samping, jadi sebelum ditempelkan untuk ke bagian samping itu kita gencet dulu agar tali air yang ada di samping itu bisa rapat tentunya. Selanjutnya proses pendembulan atau pelamir. Seperti yang sudah saya sering katakan, proses ini juga memerlukan beberapa lapisan agar hasilnya halus. Selanjutnya proses pembuatan custom ram samping. Jadi setelah kita press atau bentuk pola dari ram samping, kemudian kita bentuk lagi untuk proses untuk tambahannya. Kemudian proses pembuatan custom pipi. Nah itu. Selanjutnya proses perakitan engsel hidrolis. Untuk besi yang kita pakai menggunakan pipa holo atau pipa kotak dengan ukuran 3x3 yang tebalnya 2 mili agar dapat menahan beban dari ram samping. Selanjutnya proses pendempulan. Seperti biasa dilakukan oleh ahlinya ahli. Yang penting rata dan bisa membentuk pengaman menjadi bois. Kemudian proses pemasangan cutting stiker. Konsepnya cukup simpel untuk truk Mas Diki ini, tidak terlalu full, cuman ada tulisan samping. Tulisannya pun tidak penuh sampai ke atas, hanya tulisan di bawah saja, karena memang konsep dari awalnya simple, minimalis, elegan. Nah ini setelah dipasang stiker untuk bagian yang kiri dan ini untuk yang bagian yang kanan sudah semua, tinggal bagian yang pintu belakang. Nah ini kita cat terlebih dahulu karena memang pintu belakang belum dicat ya pemirsa. Kemudian setelah pintu belakang dicat kering atau kita menunggu 1 hari, langsung kita pasang untuk bagian gambar belakangnya. Untuk proses selanjutnya sudah memasuki tahap finishing ya pemirsa. Kita clear kembali berikut kabin maupun baknya, jadi biar bisa lebih glowing lagi tentunya. Nah itu untuk merek clear yang kita pakai, harganya cukup terjangkau namun hasilnya bisa maksimal pemirsa. Tentunya itu semua tergantung cara kita pengaplikasiannya. Nah kita clear kembali kabinnya ya pemirsa. Tentunya ada cara-cara tersendiri atau triknya, karena biasanya kalau kita clear 2 kali itu bisa merundus atau ngangkat clear yang sebelumnya. Tapi kalau kita sudah tahu cara pengaplikasiannya, insya Allah tidak akan merundus lagi atau ngangkat clear yang pertamanya. Jadi lebih aman dan tentunya bisa lebih glowing lagi. Nah ini sudah mulai tampak untuk bisa buat ngaca ya pemirsa. Oke, untuk video part 1 mungkin cukup sampai di sini.
Dan untuk proses review dan total keseluruhan biaya modifikasi akan saya sampaikan di part 2 nanti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dan terima gaji.